Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Selama beberapa bulan belakangan ini, shelter-shelter atau halte besar busway Transjakarta di Jalan Sudirman dan Tamrin mulai direnovasi. Salah satunya shelter Tosari, yang renovasinya tidak tanggung-tanggung, tidak hanya tampilan yang jadi estetik, tapi strukturnya jadi 2 lantai. Di mana lokasinya, seperti apa bentuk shelternya sekarang, dan ada fasilitas apa saja di lantai 2, mari simak di konten kali ini. Shelter Tosari berada di ujung utara Jalan Jenderal Sudirman dan berbatasan dengan Jalan MH Tamrin di Simpang Bundaran HI. Untuk ke lokasi, bisa naik busway Transjakarta dan turun di shelter Tosari, atau naik kereta MRT, turun di Duku Atas dan sedikit berjalan kaki ke lokasi. Setelah renovasi, shelter Tosari sepintas bentuknya jadi mirip kapal pesiar. Itu supaya lantai 2-nya jadi lebih lega atau memang arsiteknya fansnya One Piece ya? Hehe. Karena pembuatan konten ini naik MRT dan turun di Duku Atas, jadi jalan kaki sampai ke simpang Grand Indonesia yang ada Pelikan Crossing-nya. Jika ingin melihat panduan cara menyeberang jalan dengan Pelikan Crossing, bisa nonton konten di link atas atau di deskripsi. Langsung tekan tombol di tiang lampu lalu lintas untuk menyeberang jalan. Dan tunggu hitungan mundur lampu merah sampai di angka 0. Dan setelah berganti jadi hitungan mundur lampu hijau, langsung menyeberang jalan di zebra cross. Jika ada nenek-nenek, jangan lupa dibantuin ya. Sampai di tengah jalan, masuk ke jalur pedestrian atau pejalan kaki dengan pagar besi, dan belok kiri untuk masuk ke shelter Tosari. Tampilan shelter dari pintu depannya, terlihat megah dan dikelilingi pemandangan gedung bertingkat. Masya Allah, kerennya. Di gerbang masuknya ada 2 pilar putih dan papan nama shelter Tosari. Di area gerbang masuk terdapat beberapa fasilitas seperti papan informasi peta jalur busway Transjakarta, dan 2 buah wastafel untuk cuci tangan. Jangan buat cuci muka ya. Lanjut berjalan masuk ke lobi depan shelter, yang dilengkapi fasilitas antara lain mesin kartu otomatis untuk beli kartu Jaklingko busway Transjakarta atau mengisi saldo jika sudah punya. Panduan beli dan isi saldo kartu Jaklingko di mesin kartu otomatis bisa nonton konten di link atas atau di deskripsi. Kotak hitam untuk cek saldo kartu, dan ada alat pemadam api ringan atau apar pisang. Papan petunjuk arah untuk ke pintu naik busway, tangga ke lantai 2, dan ruang fasilitas lainnya. Dan gerbang tapping kartu. Bisa pakai kartu Jaklingko, kartu Indomaret, kartu multitrip KRL, atau kartu bank Imani, Typecash, Breezy, dan Flash, dan lain-lain. Panduan beli dan isi saldo kartu KRL multitrip dan cara pakainya di shelter busway Transjakarta bisa nonton konten di link atas atau di deskripsi. Dan untuk konten ini pakai kartu Indomaret. Tapping di lingkaran biru bawah layar gerbang sampai lampu hijau dan pintu terbuka, lalu masuk ke dalam shelter. Panduan beli dan isi saldo kartu minimarket dan cara pakainya di Transportasi Jakarta bisa nonton konten di link atas atau di deskripsi. Dan mulai menjelajah bagian dalam shelter. Masuk di area lorong setelah lobi depan yang dilengkapi fasilitas antara lain papan pengumuman berbagai informasi mengenai berita terkini terkait busway, himbauan larangan, dan fasilitas layanan terbaru. Tidak ada gosip artis. Ruangan petugas dilarang masuk, kecuali ya petugasnya lah. Hehe. Ruangan panel dilarang masuk juga. Bisa-bisa mati lampu nanti shelternya, ngejeglek. Dan bukaan dinding shelter yang lebar bisa melihat pemandangan kedubes Jerman dan Hotel Mandarin. Lanjut berjalan ke dalam shelter ke area eskalator. Terdapat fasilitas seperti papan petunjuk posisi pintu kiri dan kanan beserta jurusan busway-nya masing-masing. Dan eskalator. Wah, keren nih. Walaupun belum beroperasi, tapi ini pertama kalinya lihat ada eskalator di halte busway. Lanjut masuk ke lobi tengah. Fungsi utama shelter, yaitu tempat untuk naik turun penumpang busway Transjakarta, yang dilengkapi fasilitas antara lain papan informasi nama pintu dan jurusan busway-nya. Pintu A turun 1B dan 13C, pintu U naik 1 Blok M. Pintu B naik 9D Tanah Abang, 6B Monas, dan pintu T naik 1 Blok M. Pintu C naik 9D Tanah Abang, 6B Monas, pintu S naik 1 Blok M. Pintu D naik 4C TU Gas, pintu R naik 13C Puri Beta. Di atas tiap pintu terdapat layar LED yang menunjukkan nomor bis yang berhenti dan rute dari trayek bis tersebut. Pintunya berupa gerbang otomatis yang akan terbuka jika ada busway datang dan tertutup jika sudah pergi. Di tengah terdapat layar LED yang menginformasikan estimasi kedatangan tiap nomor dan jurusan busway dalam menit. Dan ada kipas angin besar di langit-langit.
Walaupun shelter sudah cukup terbuka dan berangin ya lumayan lah buat mengusir asap kendaraan. Serta ada tempat sampah yang sudah dipisah kotaknya antara sampah organik, kertas, dan plastik. Ayo yang tertib masukinnya ya. Lanjut berjalan ke dalam, masuk area tangga. Terdapat papan petunjuk arah, pintu naik bis di lobi belakang, dan daftar fasilitas yang ada di lantai 2. Dan ini yang ditunggu-tunggu. Langsung naik tangga ke lantai 2, kayaknya ini pertama kalinya naik tangga beton di shelter busway. Begitu masuk ke lantai 2, suasana langsung berubah. Shelter jadi terasa lebih terang dan lebih luas dibanding lantai 1. Sepintas penampakan lantai 2 dari depan tangga seperti ini. Di depan tangga terdapat papan informasi yang masih kosong dan ada sedikit info lokasi shelter. Di sampingnya ada balkon dengan pagar besi berdinding kaca dengan pemandangan ke gedung Mall Grand Indonesia dan Hotel Indonesia. Ayo kita jelajahi lantai 2 ini. Pertama, kita mulai ke area selatan atau bagian depan shelter. Putar balik ke kiri dari arah tangga. Ikuti papan arah yang tergambar ada toilet, musola, tempat belanja, dan toilet difabel. Sambil melihat pemandangan gedung, terus mengikuti arah jalan yang berkelok ke kiri dan melewati lapak-lapak komersial yang disewakan. Sampai di area fasilitas tengah yang terdiri dari papan arah. Di area ini ada toilet difabel. Untuk toilet umum, musola, dan area komersial ada di depan. Papan informasi yang masih agak kosong. Ada toilet difabel. Tidak bisa masuk kecuali memang memiliki kebutuhan ya. Dan pemandangan kedubes Jerman. Ini dari sisi keamanan kedubes, lantai 2 shelter ini jadi ancaman tidak ya? Hehe. Bisa melihat isi halamannya soalnya. Lanjut berjalan berkelok ke kanan menuju bagian depan atau selatan shelter. Melewati deretan lapak komersial lagi dengan pemandangan gedung bertingkat. Ada pemandangan gedung menara kembar dan gedung bertingkat lain di sekelilingnya. Dan berjalan lagi sedikit sampai di area fasilitas depan. Dari papan arah bisa dilihat di sini terdapat musola dan toilet. Langsung ke kiri masuk ke area toilet dan musola yang letaknya bersebelahan. Pertama kita lihat toiletnya dulu. Toiletnya lumayan besar dan lengkap untuk ukuran di dalam shelter busway. Dulu kalau kebelet pas di shelter harus ditahan sampai keluar. Terdapat cermin besar dan wastafel 2 unit lengkap dengan dispenser sabun cair dan pengering tangan. Ada kloset berdiri 2 unit yang letaknya di pojokan toilet. Dan juga ada bilik toilet 2 unit yang masing-masing di dalamnya terdapat kloset duduk, tempat sampah, dan tempat tisu. Dan ini tempat merenungi nasib. Lanjut ke sebelahnya kita lihat musola. Musolanya juga cukup besar dan lengkap. Dan ini prestasi ada musola di shelter busway. Dulu kalau sholat harus keluar dari shelter. Di bagian depan ada 2 set bangku panjang untuk lepas alas kaki dan simpan di rak bawahnya. Tempat wudhunya dipisah antara jamaah pria dan wanita dan disekat dinding bata. Dilengkapi keran air, penghalang cipratan air, dan lantainya dilapisi karet supaya tidak licin. Ruangan sholatnya juga dipisah antara jamaah pria dan wanita dengan dinding ruangan. Ruangan sholatnya lumayan luas, bisa menampung sekitar 10 orang dan dilengkapi pintu kaca. Lantainya berupa keramik dan dilengkapi arah kiblat. Lebih mantap kalau dilapisi karpet nih, hehe. Di atasnya dilengkapi dengan lampu, kipas angin, dan ada smoke detector serta sprinkler kebakaran. Wah, mantap banget shelter busway desain baru ini. Di depan toilet dan musola juga ada bangku duduk-duduk dan tempat sampah 3 kompartemen. Bisa melihat bagian belakang neon box nama shelter Tosari yang terlihat dari luar di awal konten. Ada juga makhluk penunggu shelter ini, warnanya gelap, bertaring, dan berbulu. Lanjut berjalan lagi ke ujung shelter bagian depan atau sisi selatan, melewati kanopi putih kaca bening yang estetik ini. Dilarang merokok dan memakai vape ya di sini, mending uangnya disedekahin buat makan anak yatim. Dan sampai di ujung depan atau sisi selatan shelter Tosari, seperti balkon pandang dengan pagar besi dinding kaca. Bisa melihat pemandangan Jalan Jenderal Sudirman dan gedung bertingkat di kiri kanannya. Cocok untuk berfoto. Pemandangan 360 derajat dari kiri ke kanan seperti ini. Pemandangan bawah sisi kiri bisa melihat simpang Jalan Pamekasan dan Sumenep. Sisi tengah, Jalan Jenderal Sudirman dan Pelikan Crossing. Kira-kira mas-mas yang lari di tengah itu dapat lampu hijau nyebrang jalan nggak ya? Tulis di komentar ya. Hehe. Sisi kanan, persimpangan Jalan Teluk Betung. Lokasi di awal konten tadi.
Pemandangan atas sisi kiri bisa melihat gedung kedubes Jerman dan gedung bertingkat lainnya. Sisi tengah menara kembar yang tadi dan gedung bertingkat lainnya. Sisi kanan gedung-gedung bertingkat juga tapi di kejauhan. Setelah lihat bagian depan atau sisi selatan, kembali berjalan ke tangga tadi untuk melihat bagian belakang atau sisi utara shelter ini. Dari samping tangga, lanjut berjalan lurus sesuai arah naik tangga melewati papan informasi. Melewati lapak-lapak komersial lagi seperti di jalan sebelumnya. Wah, ini kalau rame udah kayak mall nih. Berkelok ke kanan ikuti arah jalan dan berjalan ke arah ujung belakang atau sisi utara shelter. Melewati lapak-lapak komersial lagi dan balkon pandang yang bisa melihat pemandangan kedubes Jerman. Lanjut berjalan ke belakang utara dan masuk area kanopi putih atap kaca bening mirip area depan selatan. Terdapat papan petunjuk arah dan yang mengejutkan lagi di shelter busway ini ada lift. Walau hanya untuk prioritas, tapi ini sebuah lompatan kemajuan. Di kiri kanopi bisa melihat pemandangan gedung Mall Grand Indonesia dan Hotel Indonesia. Di kanan kanopi bisa melihat pemandangan gedung Hotel Mandarin. Lanjut berjalan lagi ke ujung belakang shelter. Dan sampai di ujung belakang atau sisi utara shelter Tosari, seperti balkon pandang dengan pagar besi dan dinding kaca juga. Bisa melihat pemandangan kawasan Bundaran HI dengan patung selamat datang dan gedung bertingkat di kiri kanannya. Di sini lebih cocok lagi untuk berfoto. Pemandangan 360 derajat dari kiri ke kanan seperti ini. Di sisi kiri belakang ada pemandangan Mall Grand Indonesia. Bisa juga lihat gedung yang tinggi ini yang susah kelihatan ujungnya. Di sisi kiri persis bisa melihat Mall Grand Indonesia dan Hotel Indonesia. Di sisi kiri depan bisa melihat simpang Jalan Kebon Kacang dan Hotel Grand Hyatt. Sisi depan persis pastinya Bundaran HI dengan patung selamat datang dan Jalan MH Tamrin. Sisi kanan depan bisa melihat simpang Jalan Sultan Syahrir dan gedung Wisma Nusantara. Sisi kanan persis bisa melihat gedung Hotel Mandarin. Dan sisi kanan belakang bisa melihat pemandangan kedubes Jerman, sekaligus akhir dari tur fasilitas di shelter baru Tosari. Iya, sekian saja konten kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat jalan-jalan murah meriah naik busway Transjakarta dan keliling serta foto-foto di shelter Tosari desain baru. Jangan lupa like, komen, share konten ini, dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.